Inspire, bimbingan belajar matematika, inspirasi menuju prestasi. Ini merupakan video yang ketiga berkaitan dengan teorema proyeksi. Setelah sebelumnya kita membahas teorema proyeksi pada segitiga siku-siku, teorema proyeksi pada segitiga lancip. Nah, kali ini kita coba akan membahas teorema proyeksi pada segitiga tumpul. Ilustrasinya begini. Jadi, jika saya punya suatu segitiga tumpul, katakanlah begini, A, B, C, di mana A, B, C merupakan segitiga tumpul, sudut A lebih dari 90 derajat. Maka kalau kita berkaitan dengan proyeksi, maka kita coba akan proyeksikan titik C pada AB, atau pada kondisi ini adalah pada perpanjangan AB ya. Jadi saya coba buat perpanjangan AB, kemudian kita proyeksikan titik C, berarti kita menarik garis yang tegak lurus dengan perpanjangan AB. Kita coba beri nama titiknya adalah titik D ya. Nah, misalkan sisi BC kita sebut sebagai A, sisi AC kita sebut sebagai B, dan sisi AB kita sebut sebagai C. Nah, di sini kita bisa melihat ada satu ruas garis AD, kita misalkan panjangnya adalah P. Oke, nah, maka di sini akan berlaku teorema proyeksi pada segitiga tumpul, yaitu A kuadrat itu akan sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah 2PC. Ada kemiripan ya dengan teorema proyeksi pada segitiga lancip. Kalau pada segitiga lancip ini negatif, sedangkan pada segitiga tumpul kita bisa melihat ini bernilai positif. Nah, kita akan lihat dari mana ini ya, dari mana ini bisa berlaku. Maka kita coba akan buktikan ya. Oke. Nah, lihat segitiga CDA. Nah, kalian bisa melihat bahwa pada segitiga CDA itu merupakan segitiga siku-siku ya, maka akan berlaku teorema Pythagoras ya. Maka di sini akan berlaku bahwa CD kuadrat itu akan sama dengan B kuadrat dikurangi dengan P kuadrat. Oke. Demikian juga kalau kalian melihat pada segitiga CDB. Nah, pada segitiga CDB, maka kita juga bisa melihat bahwa segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku di D juga ya. Maka berlaku teorema Pythagoras juga bahwa CD kuadrat itu sama dengan A kuadrat dikurangi dengan DB, di mana DB-nya itu sama dengan C ditambah P kuadrat. Nah, karena nilai CD di dalam dua persamaan ini sama, maka kita bisa mengatakan bahwa A kuadrat dikurangi C plus P kuadrat itu akan sama dengan B kuadrat dikurangi P kuadrat. Ya, kita coba jabarkan di sini, maka kita dapatkan A kuadrat dikurangi dengan C kuadrat ditambah 2. Saya langsung pindah aja, PC ditambah dengan P kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi P kuadrat. Karena kita di sini mau membuktikan nilai A kuadrat sama dengan, maka kita bawa nilai ini ke ruas kanan ya. Maka di sini kita dapatkan bahwa A kuadrat itu akan sama dengan B kuadrat dikurangi P kuadrat ditambah C kuadrat ditambah 2P C ditambah P kuadrat. Oke. Nah, sekarang kalian bisa melihat di sini ada negatif P kuadrat.
di sini ada positif P kuadrat, maka ini akan sama dengan 0 ya. Jadi boleh saya hilangkan, maka tinggal bersisa bahwa A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah 2PC. Nah, sampai tahap ini kita sudah berada pada tahap terakhir pembuktian teorema proyeksi pada segitiga tumpul, di mana jika kondisi gambarnya atau ilustrasi visualnya seperti ini, maka akan berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah dengan C kuadrat ditambah dengan 2 dikalikan P dikalikan dengan C. Nah, nanti kita coba akan ketemu bagaimana pemanfaatan ini di berbagai macam soal matematika kompetisi. Nah, kita juga nanti akan memakai dua teorema pada segitiga tumpul maupun lancip untuk membuktikan teorema Stewart. Sampai ketemu di pembahasan video yang berikutnya. Terima kasih.